mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Yang insyaallah untuk pagi hari ini kita akan melaksanakan kajian tentang bab zakat. Namun sebelumnya coba diperhatikan seperti halnya kemarin. Nanti setelah materi kita sampaikan, nanti wajib ada pertanyaan, ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti saya anggap gagal. Oke, mari kita mulai dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran untuk pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang telah kami sampaikan bahwa untuk kajian pagi hari ini adalah kita akan membahas seputar zakat. Perlu kita ketahui bahwa zakat ini adalah merupakan salah satu pilar Islam. Artinya bagi siapapun yang mengaku sebagai orang Islam, maka dia wajib hukumnya untuk melaksanakan zakat. Karena zakat adalah merupakan salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Yang pertama syahadat, dan yang kedua syahadat, ketiga zakat, keempat puasa Ramadan, dan yang kelima adalah menunaikan haji. Kenapa disyariatkan zakat? Nah, ini perlu sangat tahu. Memang sudah menjadi sunatullah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan manusia, termasuk menciptakan makhluk semuanya di dunia ini, pasti diciptakannya secara berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada tinggi, ada yang kurus, ada juga yang gendut. Mana yang gendut? Ada yang jelek, ada yang cantik. Oke, ada laki-laki juga ada perempuan. Begitu juga manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang kaya juga ada yang miskin. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menyamaratakan supaya kesejahteraan manusia itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya yang mempunyai harta lebih. Artinya jika kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan punya uang banyak, kaya, maka sampai harus ingat kepada yang miskin. Harus kita berikan salah satu atau sebagian daripada harta kita berikan kepada mereka-mereka yang miskin. Jadi artinya fungsi zakat di sini sebenarnya adalah untuk merajut hubungan kedua belah pihak antara orang yang miskin dengan orang yang kaya agar kehidupan mereka berjalan secara harmonis. Oleh karena itu nanti akan saya berikan keterangan sedikit tentang kenapa kita sebaiknya ketika melaksanakan zakat itu lebih baiknya kita terimakan langsung kepada orang yang berhak tanpa melalui perantara. Itu kayaknya lebih baik. Jadi kalau artinya zakat kita, salah satu contoh zakat fitrah, kalau kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita secara langsung, itu katanya lebih baik. Kenapa? Karena satu fungsi daripada zakat fitrah itu sendiri, sampean tahu kondisi betul orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua fungsinya, sampean akan menjalin
menjalin keharmonisan antara sampean dengan orang yang ada di bawah sampean, itu akan terjalin sebuah komunikasi yang baik, sehingga mereka akan merasa dipedulikan oleh kita. Itu yang menjadi fungsi atau hikmah dibalik kita melaksanakan zakat. Nah, oleh karena itu nanti akan saya mulai sampaikan, yaitu apa sih pengertian zakat itu sendiri, Pak. Nah, itu nanti kita akan sampaikan. Bahwa zakat, coba diperhatikan di layar monitor itu, bahwa zakat atau az-zakah bisa disebutkan atau disebutkan di dalam Al-Quran itu ternyata disebutkannya sebanyak 32 kalinya. 26 kali itu selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala beriringan dengan sholat. Atau kalau kita ada ayat mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jadi selalu beriringan antara aqimus sholat dengan lafal wa atuz zakah. Ini menunjukkan bahwa dipandang pentingnya zakat itu sama dengan pentingnya kita diperintahkan untuk sholat. Jadi ada ketentuan atau ada perintah itu punya nilai yang sama. Nah, itu yang ada. Kemudian yang 6 disebutkan di dalam Al-Quran, itu disebutkan secara terpisah. Artinya perintah zakat itu ada, wa atuz zakah itu tanpa dibarengi dengan aqimus sholat. Itu mungkin seperti itu. Kemudian kalau menurut Yusuf Al-Qaradawi, ini beliau menyebutkan bahwa zakat dinamakan sebagai sedekah karena sedekah berasal dari kata sidku yang artinya benar, yakni benar dalam hubungan antara jalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan kita. Jadi ada keselarasan. Ketika sampean sudah meyakini, yakin itu kan artinya iman, atau iman itu artinya yakin. Pertama yang ada di dalam hati manusia itu harus ada sebuah keimanan atau yang namanya keyakinan. Yakin apa? Pertama harus yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, atau kita percaya bahwa kita itu diciptakan oleh satu Khalik, yaitu yang maha menciptakan kita. Itu harus percaya. Sehingga dengan kepercayaan itu kemudian harus kita ungkapkan yang berupa Islam, yaitu pertama syahadat dan lain sebagainya. Kemudian sholat kita ungkapkan dengan sholat, kemudian ungkapkan dengan kita diperintahkan untuk zakat, mau untuk menunaikan zakat, mau melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Itu adalah hasil daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya ini dalil. Jadi sampai kalau ditanya sampai melaksanakan zakat itu dalilnya apa? Nah ini, bahwa zakat hukumnya adalah wajib sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Di sana ada ayat yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakah. Perintah yang pertama adalah dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi ayat ini selalu bersamaan, antara as-sholat dengan zakat ini selalu beriringan. Bahkan tadi disebutkan ada sebanyak berapa tadi? Hampir 56 ya, 56. Itu sebanyak itu. Kemudian dalil yang kedua yaitu di dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Jadi artinya bahwa segala sesuatu yang kita miliki ataupun diri kita
itu pasti ada kotoran-kotoran yang ada di dalam situ. Kalau kita mempunyai penghasilan, misalnya 5 juta satu bulan, misalnya, sebenarnya uang 5 juta itu ada hak sedikit yang menjadi hak orang lain. Jadi hakikatnya apa yang kita miliki dari semua harta kita itu tidak semuanya itu milik kita semua, enggak. Tapi sampean itu dititipi Gusti Allah, ya sedikit dari harta sampean itu yang harus sampean penuhi atau sampean berikan kepada orang lain. Nah, ya untungnya sampean itu dibuat jalan untuk apa namanya rezekinya orang lain sampai diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga manusia, ternyata manusia itu pasti semuanya punya namanya kotoran, dosa, kesilapan dan lain sebagainya itu punya. Sehingga dosa atau kotoran-kotoran itu pun harus dibersihkan lewat apa? Yaitu lewat zakat fitrah. Insya Allah nanti keterangannya ada. Jadi yang pertama dalil daripada Al-Quran itu satu, waqimus sholat wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Yang kedua dalilnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, ambillah salah satu atau sebagian dari harta mereka, gunanya pasti ada gunanya. Allah berkata tutahhiruhum, untuk menyucikan daripada harta mereka dan badan mereka. Kemudian dalil yang kedua, ini dalil secara umum, yaitu berasal dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalilnya berasal dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala, bahwa kanjeng Nabi pernah bersabda, qala Rasulullah SAW, sabda kanjeng Nabi, bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam itu dibangun atas 5 pilar. Yang pertama syahadati an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat kita menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua wa iqamis shalah, yaitu melaksanakan sholat, mendirikan sholat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wal haji wa shaumi Ramadan. Inilah dasar kita yang kedua. Jadi kesimpulannya anak, dari dalil tersebut, dari ayat dan hadis itu mengandung kesimpulan bahwa zakat itu hukumnya adalah wajib. Artinya wajib, jika dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala, dan jika kita tinggalkan maka akan mendapatkan siksa. Oke, kalau sudah kita mempelajari tentang dalilnya, kita melaksanakan zakat dan juga hikmahnya, maka dari sini kita akan mempelajari apa sih sebenarnya hakikatnya zakat itu, atau apa pengertian daripada zakat. Sampai lihat dari segi bahasa bahwa zakat itu mempunyai arti sebagai berikut. Yang pertama, zakat itu mempunyai arti al-barokah. Al-barokah itu artinya keberkahan. Berkah itu artinya apa? Berkah itu artinya kalau dalam bahasa kita itu mudah kebaikannya, akan terus bertambah kebaikannya. Jadi sampean misalnya menjadi penjual pentol, sampean dibanding dengan bisnis yang lain yang mungkin untungnya lebih besar. Sampean jualan pentol satu hari misalnya untungnya 50.000. Tapi kalau sampean itu 50.000, sampean betul-betul itu gunakan untuk kebaikan. Bahkan sampean setiap kali sampean mendapatkan keuntungan itu, terus kemudian sampean ingin bersedekah. 50.000 saya sedekahkan 5.000 misalnya. Itu maka akan menjadi berkah. Dibanding sampean main game misalnya, main game itu satu hari 500.000 dapatnya misalnya. Tapi karena main game itu tidak berkah, dan sampean juga tidak mau bersedekah dengan hasil itu, kurang peduli dengan hasil sampean, saya yakin
keuntungan sampean atau pendapatan sampean yang 50.000 dengan 500.000 dibanding 500.000 tersebut, yang 50.000 berkah tapi yang 500.000 tidak berkah, maka hasilnya lebih baik mana? Tentunya lebih baik yang 50.000 tapi ada keberkahan. Artinya keberkahan di sini itu adalah akan bertambah, tambah kebaikannya, bahkan akan menjadi hidup sampean menjadi lebih tenang. Berkah itu juga bisa berarti sampai misalnya, ini salah satu contoh saja, dengan hasil sampai 50.000 satu bulan berarti kira-kira sampai punya penghasilan sekitar 1.500.000. Dibanding satu hari sampai punya 500.000, tak dikalikan 30 berarti sekitar 15 juta. Belum tentu kemudian sampai yang penghasilannya dalam waktu satu bulan 15 juta dengan 1.500 atau 1.500.000 ini hidup sampai lebih tentram yang 15 juta. Soalnya kalau betul-betul sampai walaupun 1.500 atau 1.500 per bulannya, tapi di situ ada keberkahan, insya Allah sampai hidupnya lebih tenang. Barangkali kehidupan di rumah tangga sampean, hubungan sampean dengan ayah sampean, hubungan sampean dengan saudara sampean itu akan enak-enak saja, berjalan dengan sangat harmonis. Ya tidak ada yang sakit-sakitan, tidak ada yang serba kekurangan dan lain sebagainya. Tapi jika uang 500.000 per hari berarti satu bulannya 15 juta itu tidak ada keberkahan sama sekali, maka di lingkungan sampean, di rumah tangga sampean itu akan tercipta suasana yang tidak enak. Itulah salah satu tanda daripada keberkahan. Kemudian yang kedua, bahwa zakat dalam segi bahasa mempunyai arti an-nama, yaitu selalu berkembang bertumbuh. Insya Allah ketika sampean itu 50 sampai dengan bersyukur kepada Allah, kemudian keberkahan itu sama dapat, itu uang itu akan selalu ada terus, selalu ada. Dilalah gak koyok-koyok gak kanggu ini, sehingga tertabungkan. Tapi nek kapan gak berkali 500 itu penghasilannya 5 juta, tapi dalam satu bulan itu gak ono duit itu gak ono, gak ono lubang. Kemudian yang ketiga yaitu at-tohar, itu kesucian. Artinya kesucian itu menyucikan. Jadi sampean punya penghasilan, misalnya sampean habis panen, misalnya panen itu dijual panen gabah dijual dapat uang 15 juta. Terus tetangga sampean punya panen banyaknya 20 juta. Tapi sing jenengan iki sampean turun zakat, misalnya 15 juta, tak zakat nih koncoku tak kayak duit piro zakatnya, misalnya 1,5 juta, buat sampai itu lumayan, misalnya 1,5 juta sampai berikan kepada teman sampean, sisa piro 13,5 juta. Nah, hakikatnya walaupun 13,5 juta dibanding dengan tetangga sampean yang 20 juta, tapi tidak mau berzakat, insya Allah uang sampean akan lebih awet. Ya, tonggone sampean sih belum zakat mulu, tiba-tiba mungkin anaknya mencret digorek rumah sakit, loh, entek duit 20 juta, entek belas duit tiba-tiba. Tapi duit sampean karena sudah sampean zakati, awet oleh Gusti Allah. Dilarang sak omah iki gak enek sing loro dikai sehat kabeh. Itu sama harus percaya bahwa di antara daripada hikmah zakat itu adalah at-tohar, karena uang kita, harta kita itu sudah suci, tidak ada campurnya dengan hak orang lain. Tapi kalau harta sampai itu masih ada hak orang lain, berarti itu masih kotor. Sampai makan barang kotor, kalau makan barang kotor pasti akan penyakit dan ya. Paham ya di sini sampai sini? Oke. Kemudian yang selanjutnya nomor 4 yaitu mempunyai arti as-sholah, ya artinya adalah beres dan baik. Jadi kalau sudah sampai zakati harta beras sampai punya panenan terus sampai zakati, itu sudah menjadi tenang sampai itu, tenang wis gak ono. Kayak sampai itu enek waktu sholat terus sampai lakoni sholat, enggak tenang, enggak kepikiran. Nah seperti itulah gambarannya kita melaksanakan sholat atau melaksanakan zakat. Kemudian pengertian zakat secara istilah yaitu bagian dari harta
atau membagikan harta kita dengan persyaratan tertentu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Insyaallah nanti kita akan akan kita lanjutkan. Jadi artinya bahwa harta yang dikeluarkan ini mempunyai pengertian insyaallah menjadi berkah, tumbuh berkembang, suci dan baik. Kemudian selanjutnya, kapan kita melaksanakan zakat? Ini terutama pada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah. Kalau zakat yang lain, zakat mal, insya Allah nanti juga ada ketentuannya. Ini yang saya bicarakan pertama kali adalah membahas tentang kapan kita atau bagaimana hukumnya kita membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib hukumnya. Kapan wajibnya? Yaitu dimulainya pada waktu malamnya hari raya Idul Fitri. Kalau sudah sekarang misalnya tanggal 30 Ramadan, nanti malam tanggal 1 Syawal atau nanti malam sudah berhari raya, maka mulai pada malam hari itulah kita wajib untuk melaksanakan membayar zakat fitrah. Kemudian yang kedua adalah hukumnya mubah. Mubah itu artinya diperbolehkan. Kapan diperbolehkannya? Yaitu mulai 1 Ramadan. Nah, mulainya adalah 1 Ramadan. Pokoknya mulai 1 Ramadan sampai sudah bisa melaksanakan namanya zakat fitrah. Namanya takjil zakat. Kemudian yang ketiga dianjurkan itu waktu yang baik. Waktu yang baik itu kapan? Waktu yang baik itu sebenarnya adalah ketika pagi, ya, setelah subuh itu, sebelum sampean berangkat untuk melaksanakan sholat Id, itu yang bagus sebenarnya. Tapi orang itu jarang melakukan itu. Kenapa? Karena sudah disibukkan untuk siap-siap melakukan sholat Idul Fitri. Jadi sebenarnya yang paling baik melaksanakan zakat fitrah itu adalah ketika setelah sholat subuh dan sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian makruh itu setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, itu sudah makruh hukumnya. Jadi misalnya sampai itu malamnya tidak sempat atau pas sibuk, terus belum sholat Idul Fitri juga tadi tidak sempat, maka baru setelah sholat Idul Fitri itu dengan baru ingat, saya tadi belum zakat. Maka zakat yang seperti itu masih boleh, tapi hukumnya adalah makruh. Kemudian haram itu artinya kalau sampai itu sampai menunda-nunda. Jadi misalnya sebenarnya hari raya itu hari ini misalnya, tapi sampean saking medite Eman beras 3 kilo tak kapan-kapan aja misalnya, sampai tertunda besoknya misalnya, itu hukumnya haram. Kecuali kalau memang dalam rangka sampean menunda zakat itu ada tujuan yang lebih baik. Contohnya zakat ini misalnya tak wehno dulurku misalnya, saya sampai punya saudara. Jadi zakat itu kan yang paling baik diberikan fakir miskin, tapi yang fakir miskin itu adalah orang satu yang masih dekat dengan kita, kerabat kita, nah, terutama kerabat kita atau saudara kita. Jadi misalnya di tonggone sampean ada orang-orang fakir miskin, ya, orang miskin, orang fakir. Mana ya Pak yang lebih baik saya berikan? Maka yang lebih baik, yang lebih dekat dengan kita, dalam arti dekat di sini adalah masih keluarga kita. Yang kedua, kalau memang keluarga kita tidak ada yang miskin, ya berarti pada miskin tapi orang lain, tapi masih tetangga kita. Jangan kemudian ya zakat itu dipindahkan sampai orang sini, zakatnya diberikan orang sana, tidak boleh. Maka nanti akan saya singgung sedikit bagaimana hukumnya kita melaksanakan zakat di sekolah. Itu nanti ada hukumnya sendiri. Jadi saya katakan tadi bahwa penundaan zakat sampai lewat batasan kita melaksanakan zakat itu adalah hukumnya
haram. Jadi misalnya sekarang tanggal 1 kok sampai mau melaksanakannya besok tanggal 2-nya dengan tidak ada tujuan apa-apa, itu hukumnya adalah haram. Terkecuali saya tadi katakan kalau sampean dalam rangka menunggu saudaranya yang miskin. Oh sesuk nunggu masku utawa dulurku sing teko sing pakai kae tak weno. Lah kali tak weno masku utawa tak weno sedulurku sing teko ado kae sing miskin, misalnya enggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada tujuan seperti itu maka hukumnya adalah haram. Kemudian siapa yang sebenarnya berhak untuk menerima zakat? Baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal atau harta perniagaan. Yang pertama yang berhak untuk mendapatkan zakat itu adalah satu orang fakir. Siapa orang fakir? Yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan yang tetap. Ya, itu fakir. Sampai bisa tulis di situ. Yang pertama, jadi fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan yang tetap. Kemudian yang kedua, yang berhak untuk mendapatkan zakat itu adalah orang miskin. Orang miskin itu siapa? Yaitu orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Jadi coro nemennya itu tingkatannya paling rendah adalah fakir. Karena fakir itu ya tidak punya penghasilan, juga tidak punya harta benda. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari itu tidak ada. Kalau miskin mending, dia punya penghasilan tapi belum mencukupi dari kebutuhannya. Kemudian yang ketiga adalah amil atau panitia pengurus zakat yang mengumpulkan dan bagian zakat, akan tetapi dia sudah mendapatkan izin atau dalam hal ini mendapatkan SK dari pemerintah. Nah, ini perlu sampai tahu perbedaan amil dengan panitia zakat yang biasa ada di masjid atau di musola sampean. Coba nanti ini tolong disampaikan di musolanya masing-masing atau di masjidnya. Kalau panitia yang ada di masjid atau musola sekarang itu saya kira belum mendapatkan SK dari pemerintah. Dalam hal ini Basnas misalnya, Badan Nasional, Badan Zakat Nasional. Kalau panitia yang kita bentuk atau panitia yang ada di masjid atau di musola, mereka itu terbentuknya dengan sukarela, maka ini bukan amil. Sekali lagi bukan amil. Apa Pak bedanya amil dengan panitia zakat yang ada di masjid sekarang? Beda. Sekali lagi secara garis besar bahwa amil itu adalah mendapatkan SK atau pengangkatan dari pemerintah yang ditunjuk. Tapi kalau panitia biasa itu hanya sekedar sukarelawan atau dalam hal ini bisa dikatakanlah sebagai wakil. Bedanya apa? Bedanya satu harus sampai ketahui. Kalau orang melaksanakan zakat diberikan kepada amil, amil itu berarti siapa? Yang mendapatkan SK dari pemerintah. Kalau ada orang zakat diberikan lewat amil, maka sekali diberikan dan diterima oleh amil itu, kemudian bagi yang berzakat itu sudah selesai urusannya, sudah ada urusan dia. Paham ya? Pokoknya dia sudah dianggap berzakat. Tapi kalau kemudian orang yang berzakat itu diberikan kepada panitia yang ada di masjid, musola yang belum mendapatkan SK dari pemerintah, artinya ini bukan amil. Maka ketika dia menerimakan kepada panitia ini, sebelum panitia itu kemudian menyalurkan berasnya, ini masih ketanggungan sampean. Nah, enak-enakan sampean menyerahkan beras di masjid, tapi panitianya itu hanya panitia biasa. Sebelum panitia itu menyalurkan beras sampean itu, sampean ketanggungan. Paham maksudnya ya? Ketanggungan berarti sampai belum dikatakan sebagai orang yang berzakat. Nah nanti kalau berasnya itu sudah sampai kepada tangannya yang berhak mendapatkan zakat itu, baru sampai tercatat sebagai orang yang berzakat. Itu bedanya. Bedanya yang kedua, kalau amil itu bisa mengambil bagian daripada beras yang terkumpulkan. Paham? Amil itu dia punya hak untuk mengambil
sebagian daripada zakat yang dikumpulkan. Tapi kalau panitia biasa, panitia yang dibentuk di musola-musola di masjid biasa itu tidak dapat SK dari pemerintah, sekali-kali kalau ya seperti itu di tempat sampean itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena dikhawatirkan beras yang dicampur ini nanti berarti kan beras zakatan. Jadi misalnya A zakat kepada panitia, diterimakan kepada panitia. Ini panitia nanti kan dikembalikan lagi kepada masyarakat. Khawatirnya nanti zakat yang diterimakan A ini nanti ada sebagian yang kembali lagi kepada A lagi. Maka zakat yang seperti itu tidak boleh, hukumnya tidak sah. Kalau tidak sah siapa yang tanggung jawab? Panitia. Wah. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar zakat itu ya apa adanya dari orang yang berzakat, kemudian langsung dikemas. Jika sampean punya plastik sendiri misalnya, dikemas, pilih dikemas. Syukur-syukur mau ngisi namanya, oh ini zakat dari si A, oh ini zakat dari si B. Tujuannya apa? Supaya zakat yang A ini jika didistribusikan kepada masyarakat, yang A ini tidak lagi kembali kepada A, paham ya? Atau yang B tidak lagi kembali kepada B. Atau yang lebih selamat begini. Jadi panitia harus jeli. Ini misalnya dari RT 1 dikumpulkan di RT 1, yang dari RT 2 dikumpulkan di RT 2. Nanti kalau ini disalurkan kepada masyarakat, maka zakatnya yang dari RT 2 diberikan kepada RT 1, yang RT 1 diberikan kepada RT 2, supaya nanti tidak kembali lagi zakatnya itu kepada masing-masing yang tadi berzakat. Paham ya? Oke, ini sampai harus nanti usul karena masih banyak saya lihat di Lamongan itu yang prakteknya seperti itu. Kemudian yang keempat, orang yang berhak untuk menerima zakat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu siapa? Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi kenapa kok diberikan zakat? Supaya mereka itu menjadi terhormat, menjadi lebih terhormat, kita hormati. Jadi hakikatnya bukan merendahkan mereka, tapi sebagian penghargaan dari kita. Dan zakat itu tidak hanya zakat fitrah saja, tetapi zakat mal kita juga berikan kepada mereka yang biasanya orang mu'alaf itu kalau dia baru masuk Islam itu cobaannya luar biasa. Cobaannya banyak. Apa cobaannya? Bahkan yang terbanyak itu justru dari segi ekonominya. Banyak orang-orang kaya, ya, orang-orang tua yang hidupnya mulai kecil bahkan tidak pernah susah, selalu berkelimangan harta. Tapi ketika dia sudah mulai dewasa, dibuka hidayah hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kemudian masuk Islam. Dan ketika hidayah itu sudah masuk di hati seseorang, kan tidak bisa dibendung. Ada semacam keberanian dia untuk mendapatkan sebuah kebenaran, yaitu Islam. Nah, nek wis ngono biasanya orang itu kan nekat biasanya. Nekat satu, dia berani untuk keluar dari keluarganya. Kalau keluarganya semuanya misalnya Nasrani, Kristen misalnya, dia berani. Sampai bahasanya misalnya sampai coret dari kakak tidak apa-apa. Saya tidak mendapatkan warisan juga tidak apa-apa. Biasanya kalau orang mu'alaf itu seperti itu, karena dia sudah mendapatkan hidayah. Nah, biasanya di awal-awal dia menjadi orang Islam, biasanya diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah bahkan dari segi ekonominya. Seret biasanya malahan. Sehingga biasanya punya penghasilan di toko besar misalnya, satu harinya penghasilannya misalnya 50 juta. Itu dilakukan oleh Gusti Allah. Ketika dia menjadi mu'alaf, itu dicukupkan Gusti Allah, penghasilannya dari 5 juta, bahkan kadang-kadang tidak punya penghasilan sama sekali. Ini dalam rangka apa? Ini dalam rangka cek benar-benar hatimu itu loh, benar-benar kepengen Islam atau enggak. Itu mu'alaf biasanya kayak gitu. Maka ketika ada saudara kita yang mu'alaf, maka sebaiknya kita beri daripada hak-hak yang mereka punya, yaitu zakat dari kita. Kemudian selanjutnya yang nomor 5 adalah ar-riqab. Riqab itu siapa? Riqab itu adalah budak yang telah dijanjikan kemerdekaannya oleh tuannya jika sanggup membayar hutang.
Nah, rikop itu begini. Jadi kalau zaman dulu masih ada namanya perbudakan. Perbudakan itu bagaimana? Misalnya saya itu perang, atau kita itu orang Islam perang dengan orang kafir. Kemudian kafir itu kalah. Ketika mereka kalah, menyerah, kemudian menjadi tawanan kita. Nah, tawanan itulah yang akan menjadi budak. Kalau menjadi budak, maka mereka tidak boleh menentukan hidupnya sendiri. Harus sesuai dengan keinginan kita, karena sudah menjadi budak kita atau pembantu kita. Pokoknya dia tidak boleh ngapa-ngapain kecuali seizin kita. Nah, dia itu bisa merdeka, status sosialnya bisa seperti kita orang biasa, tidak menjadi budak. Itu kalau dia harus membayar sekian juta kepada kita. Misalnya dijadikan, sampai saya merdekakan kalau membayar kepada saya uang 100 juta misalnya. Seperti itu ketentuannya dulu. Maka ketika dia baru misalnya membayar 50 juta, ya tetap statusnya masih budak, tapi setengah budak. Nah, orang seperti inilah yang disebut dengan rikop. Dia berhak atau boleh kita beri untuk zakat kita. Kemudian yang keenam adalah ghorim. Ghorim itu adalah orang yang banyak hutangnya. Jangan kira orang-orang yang punya usaha besar-besar itu tidak punya hutang. Banyak mereka. Bahkan mungkin kalau dikalkulasi hutang dengan kekayaannya itu belum tentu lebih banyak kekayaannya. Barangkali banyak yang dari mereka hutangnya lebih banyak. Cuma gaya hidupnya saja yang kelihatan kuat. Oleh karena itu orang-orang yang seperti ini, yang berghorim ini, yang hutangnya lebih banyak itu, dia berhak mendapatkan zakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu fisabilillah. Fisabilillah itu artinya orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan tidak mendapatkan upah. Kemudian yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan jauh untuk berbuat kebaikan dan dia adalah kehabisan bekal. Contohnya misalnya ada orang Indonesia, sampean misalnya nekat kepingin naik haji dengan bersepeda misalnya. Sampai bersepeda ke Mekah, kan banyak sekarang orang seperti itu. Perlu waktu sekitar satu tahun sampai di Mekah sana, karena melewati beberapa negara misalnya. Nah, itu termasuk ibnu sabil. Jadi ibnu sabil nanti kalau di tengah perjalanan kehabisan bekal, maka kalian boleh minta kepada panitia zakat untuk mendapatkan zakat itu. Oke, selanjutnya kalau sudah itu orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, sekarang kita melihat atau mempelajari tentang pembagian zakat. Bahwa zakat itu ada dua tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan yang berupa bahan pokok makanan yang fungsinya atau tujuannya adalah untuk menyucikan daripada diri kita atau jiwa kita. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan dalam rangka untuk membersihkan daripada harta kita semuanya. Kita bahas yang pertama, zakat fitrah. Nah, itu pengertiannya tadi sudah saya sampaikan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berupa bahan pokok makanan, harus bahan pokok makanan. Nah, ya, dilihat bahan pokok makanannya itu apa. Kalau kita di Jawa itu biasanya beras, berarti yang dikeluarkan adalah beras. Kalau jagung ya harus jagung. Kalau orang Papua sagu ya harus sagu. Kalau orang Sumatera misalnya setiap harinya pakai makanannya itu adalah ketela, ya ketela. Tergantung daripada harta pokok. Bagaimana Pak kalau saya zakat fitrah dengan berupa uang? Memang sebagian ada yang mengatakan boleh, tapi lebih baiknya itu tetap sampai menggunakan beras saja. Sampai berikan beras baru diserahkan kepada orang lain. Itu lebih baik. Dan zakat itu tidak hanya beras saja ada, ya, yang baik ya. Sampai memberikan kepada seseorang itu yang baik, tidak hanya beras. Apa? Ya, gandengannya beras. Apa? Misalnya ya lauk pauknya. Nah, lauk pauknya itu apa? Misalnya kok mampu disampaikan telur, ya telur tidak apa-apa. Beras dibarengi telur setengah kilo lah, atau dibarengi kalau indomie, atau dibarengi kalau daging atau ayam. Atau kalau sampai tidak temukan ya, sampai beli diri. Jadi sampai ngasih beras 3 kilo sama ngasih uang 20.000. Itu lebih baik. Gusti Allah senang. Nah, jadi tidak hanya beras tok.
Jadi kan beras itu dalam rangka begini, sampai ngekei kecukupannya orang miskin itu pada hari itu, supaya dia bisa makan dengan kenyang, bisa berpesta saat itu. Artinya kan tidak beras kok, berarti butuh yang lain. Sampai sumbang minyak, sampai sumbang ikan, sampai sumbang mie dan lain sebagainya, itu tambah baik. Allah akan lebih suka dengan itu. Kemudian syaratnya sampai itu berzakat ya tentunya harus Islam. Kemudian yang kedua adalah ada kelebihan harta untuk kebutuhan pokok pada malam hari raya dan siangnya. Kalau sampean misalnya sampean juga miskin, fuqara misalnya, juga fakir, sampai nabi zakat gak ada duit beras, gak beras, ya gak kewajiban karena memang sampean belum ada saat itu. Pak, misalnya saya kan sekarang kan fakir Pak, saya tidak punya apa-apa sama sekali, tidak punya duit, tidak punya beras. Tapi alhamdulillah Pak, malam itu saya dapat beras dari orang-orang Pak, banyak yang zakat kepada saya. Nah, kalau sampai sudah dizakati orang lain, berarti sampai sudah punya kelebihan, maka sampai harus mulai saat itu berzakat. Tapi kalau saat itu tidak dapat sama sekali dari orang, ya wes nggak wajib. Nah, paham ya? Paham. Kemudian besarannya berapa takarannya, ukurannya yaitu 1 sok. Kalau hitungan Arab itu 1 sok. 1 sok ini berapa 1 mud? 1 mud itu berapa? Kalau dihitung dalam kilogram itu sebanyak minimal 2 atau 2,5, atau jangan 2,5 lah, ditambahin minimal 2,7 minimal, nah, atau 3 kilo lebih baik. Nah, jangan 2,5 karena ini batasan yang ulama mengatakan paling sedikit. Kemudian waktunya kapan? Mulai dari awal Ramadan sampai sebelum sholat. Nah, orang yang berwajib zakat fitrah itu adalah orang yang menjumpai bulan Ramadan dan juga menjumpai Idul Fitri. Ini perlu sampai pahami. Artinya bagaimana Pak? Artinya begini. Kalau ada orang hidup di bulan Ramadan saja tidak menemui Idul Fitri, maka dia tidak wajib zakat. Misalnya sampai punya uang tua, punya ayah, sakit-sakitan, mulai Ramadan sakit-sakitan, delala sebelum hari raya, tanggal 15 misalnya, kok mati? Misalnya, berarti orang tua sampai ini tidak berkewajiban zakat. Kenapa? Karena tidak menemui bagian dari Ramadan dan tidak menemui bagian daripada Idul Fitri. Paham ya? Atau ada anak terlahirkan pada waktu dia Idul Fitri tok, artinya dia tidak menemui Ramadan. Jadi sekarang misalnya Ramadan 30, nanti malam habis maghrib istri saya melahirkan misalnya, berarti anak saya ini tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia lahirnya adalah setelah Ramadan sudah selesai, artinya dia tidak menjumpai Ramadan, hanya menjumpai Idul Fitri. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya rukun zakat. Yang pertama niat. Niat, paham? Sampai sudah tahu niatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri lillahi an nafsi lillahi. Itu kalau untuk diri sendiri. Atau untuk orang lain, misalnya untuk istri saya, nawaitu an ukhrija zakatal fitri li zaujati atau li zauji, untuk suami saya, lillahi ta'ala. Dan tidak wajib menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia pun boleh. Saya berniat untuk melaksanakan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, atau saya niat zakat fitrah untuk suami saya niat zakat fitrah untuk istri saya, anak saya dan lain sebagainya, boleh. Tidak hanya harus berbahasa Arab. Terus zakat fitrah itu ditunaikannya di mana? Nah, ini sampai harus tahu. Zakat fitrah itu ditunaikannya di mana terakhir jenengan berRamadan, berpuasa Ramadan. Nah, sekali lagi bahwa zakat fitrah itu sebaiknya atau tata caranya dilakukan di hari terakhir bulan Ramadan sampai ada. Misalnya sampean orang Lamongan, bekerjanya di mana? Di Surabaya misalnya. Sampean malam hari raya Idul Fitri itu posisinya di Surabaya. Nah, di Surabaya.
Maka yang terbaik sampan zakat fitrahnya di mana? Di Surabaya, tidak di Lamongan. Karena posisi sampean saat itu yang terakhir adalah di Surabaya. Itu ya. Kemudian zakat fitrah itu ketentuannya tidak boleh dipindah di desa lain. Misalnya sampean orang Madi zakatnya harus di Madi. Tidak boleh sampean zakat fitrah di Madi kemudian dikeluarkan di Amerika Serikat sana. Atau sampean orang Madi dikeluarkannya di Babat sana. Itu tidak boleh. Misalnya sampean di sini orang Madi, sekolahnya di Babat. Nah ini yang menjadi rawan. Karena apa? Kenapa sekolah kadang-kadang mewajibkan zakat? Kalau sampean orang Madi, zakatnya sampean disuruh di sekolahan, diwajibkan di sekolahan, itu ditengarai. Kalau menurut mazhab kita, itu zakatnya tidak sah. Sampean, ayo didengarkan lagi. Nah, dengarkan. Sampean orang Madi, sekolahnya di Babat, atau sebaliknya, sampean orang Babat, sekolahnya di Madi, sini. Maka zakatnya tidak boleh sampean di sekolahnya. Kenapa? Karena sampean orang Madi ya harusnya zakatnya di Madi. Orang Babat zakatnya harus di Babat, tidak boleh di Madi. Pak, saya disuruh sekolahan. Bapak, itu yang nyuruh dosa. Tanggung jawab. Nah, bagaimana kalau sampean sudah terpaksa melakukan zakat? Ya, sampean zakat lagi. Itu diniati sedekah. Misalnya sampai kalau dipaksa sekolah sampai harus zakat, zakat gak mudah sekolah sampai gak lulus misalnya. Ya wes apa-apa sampai berikan beras itu, namun itu tidak ternilai sebagai zakat, tapi itu hanya sedekah. Yang wajib tetap di tempat sampean. Maka itu yang menjadi kewajiban sampean. Sampai nanti kalau sudah terlanjur zakat di sekolah maka harus matur sama orang tuanya, Pak, zakat saya tidak sah. Maka saya tolong dizakati lagi. Dan zakat itu penting. Kenapa? Karena zakat itu yang menjadi pintu atau kunci sampai diterima puasa sampean. Jadi di sana itu, di langit itu ada pintu yang akan membukakan pahala puasa kita atau diterimanya puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean pada hari rayanya kok tidak melaksanakan zakat, atau sampean melaksanakan zakat tapi dianggap belum sah, maka pintu zakat sampean belum terbuka. Paham? Oleh karena itu wajib sampean zakatnya harus betul-betul diteliti sehingga menjadi sah, supaya pintu sana terbuka, puasa sampean bisa masuk ke mana? Ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah muzaki, artinya orang yang berzakat. Kalau sudah mati ya tidak usah dizakati. Nah, kemudian yang ketiga adalah mustahik, artinya orang yang berhak untuk menerima zakat. Terkecuali tadi kalau bisnis sampean sudah tidak ada mustahik, orang fakir kok tidak ada, fakir miskin tidak ada sama sekali, semuanya sudah kaya-kaya misalnya, ya baru boleh itu dipindahkan di tempat lain. Kemudian yang keempat, syaratnya atau rukunnya adalah bahan pokok makanan kita itu harus ada. Kalau uang bagaimana Pak? Kalau uang itu berarti panitia harus menyediakan beras supaya orang yang berzakat itu duitnya digantikan dengan beras itu. Oke, anak-anak, kira-kira sampai di sini dulu yang terkait dengan masalah zakat fitrah. Kira-kira masih ada yang kurang paham? Oke, Oke, selanjutnya yaitu zakat mal. Ini yang zakatnya karena ini kurang begitu kalau bagi sampean masih kurang tahu ya, saya presentasikan hanya sekedarnya saja. Oke. Yang pertama, zakat mal itu apa? Zakat mal itu adalah zakat yang harus dikeluarkan atas kepemilikan harta apabila telah mencapai 1 nisab dan 1 tahun. 1 nisab itu apa? 1 nisab itu adalah batasan maksimal dan batasan minimal dari harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian haul itu artinya sudah ada 1 tahun jadi kepemilikannya. Jadi hak dimilik itu artinya hak milik sempurna itu artinya bahwa hak itu adalah memang punya sampean sendiri. Jadi tidak merupakan hutang orang lain.
Jadi misalnya sampean punya barang, mobil misalnya. Mobil itu senilai misalnya uang 100 juta. Tapi itu sing gede wong tuane sampean. Nah, itu berarti kan bukan miliknya sampean sendiri. Kalau punya harta seperti itu maka belum wajib untuk dizakati. Kemudian yang kedua berkembang, artinya bertambah nilai, terus bertambah nilai, terus mencapai 1 nisab. Nisab itu batas minimal. Kemudian haul itu adalah genap 1 tahun. Selanjutnya syarat wajib zakat mal harus muslim. Kemudian yang kedua balik ketika berakal sehat, kemudian merdeka. Harta merupakan jenis harta yang wajib dizakati. Harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok, kemudian mencapai nisab dan mencapai haul. Selanjutnya jenis harta mal atau harta benda yang wajib dizakati adalah satu adalah berupa perniagaan atau jual beli atau perdagangan, kemudian pertanian, peternakan, pertambangan, zakat profesi dan rikas. Rikas itu adalah zakat fitrah. Kemudian zakat mal itu tadi kalau sudah berupa emas, yang pertama kan emas. Emas itu begini, kalau sampai punya simpanan emas, misalnya saking sugih sampai punya duit lebih, kemudian sampai belikan emas untuk investasi sampean, untuk simpanan sampean, itu emas yang wajib dizakati apabila sudah mencapai nisab. Nisabnya berapa? Batasan minimalnya adalah sudah punya 85 gram. Artinya kalau kurang dari 50 gram berarti tidak wajib zakat dan sudah ada kepemilikannya selama 1 tahun. Kalau sudah punya emas sekitar 85 gram dan sudah berlangsung 1 tahun dan emas itu berupa emas simpanan, bukan emas perhiasan ya. Kalau emas perhiasan tidak ada kewajiban untuk berzakat. Jadi misalnya ini wong wedok saking kemenyeke, saking kemayune, kalungnya itu bobotnya misalnya 50 gram, terus gelangnya bobotnya 20 gram, sikile itu dikai rantai bobotnya 50 gram misalnya kan. Jadi seawak itu bobotnya kira-kira 100 gram lebih misalnya. Apakah wajib zakat Pak? Enggak, tidak wajib zakat. Nah, emas seperti itu tidak wajib dizakati karena itu masuk zina atau perhiasan. Yang wajib dizakati itu adalah kalau emasnya dibuat investasi atau simpanan, atau dibuat perhiasan tapi yang memiliki laki-laki. Sama laki-laki kemenyek misalnya, juga kalau gede 100 gram misalnya, karena itu haram, misalnya pakai itu haram. Karena yang memakai itu laki-laki dan haram maka wajib dizakati, sekalipun itu untuk perhiasan. Berbeda dengan kalau tadi berupa simpanan. Jadi punya simpanan emas batangan, nilainya 250 gram, maka setiap tahunnya harus dizakati. Zakatnya berapa Pak? 2,5%. Kemudian ada perak, kemudian zakat profesi. Nah, profesi ini begini maksudnya. Contoh, saya ini menjadi presiden misalnya, presiden Amin, saya mengerti, atau bupati lah paling enggak. Saya punya gaji itu 1 bulannya 50 juta. Berarti 50 juta 1 tahunnya berarti berapa? Akeh pokoknya, sekitar 50 juta berarti 600 juta. 1 tahunnya 600 juta. Batas profesi atau hasil daripada gaji itu kan wajib dizakati. Zakatnya berapa? Zakatnya adalah disamakan dengan zakat emas itu tadi. Jadi kalau misalnya emas itu batasan minimalnya kan 85 gram. Kalau 50 gram itu kemudian dirupakan uang, itu sebanyak misalnya 45 juta. Ya misalnya 85 gram itu misalnya kalau diuangkan 85 juta, maka kalau harta saya atau gaji saya setelah 1 tahun kok ada 45 juta minimal, itu berarti wajib dizakati. Paham ya? Zakatnya berapa? Zakatnya samanya itu sekitar 2,5%. Tuh sampai bisa lihat sendiri untuk kadarnya. Oh ya, ini yang penting juga untuk pertanian. Nah, supaya sampai nanti ayahnya, orang tuanya yang petani,
Kalau orang tuanya petani, petaninya adalah petani gabah, misalnya nandur padi, Bapak sampean, itu batas minimalnya kalau sudah ada panennya itu 1,4 ton. Sawahnya kok menghasilkan 1,5 ton berarti wajib dizakati. Kapan zakatnya Pak? Ketika dia panen. Setiap panen harus dizakati. Tidak harus menunggu selama 1 tahun. Paham? Jadi zakatnya adalah setiap panennya 1,4 ton. Kalau berupa beras, sudah berupa beras, itu kalau sudah 7 kintal, itu wajib dizakati. Zakatnya berapa? Zakatnya kalau airnya itu adalah beli, misalnya kan biasanya beli ya, kalau waktu musim kemarau itu kan beli. Kita desel untuk sawah kita itu kan beli ya. Biasanya itu tarian sekitar 150.000. Nah itu mahal. 50 murah ya. Nah, misalnya kalau airnya itu beli berarti zakatnya cuma 5%. Zakatnya cuma 5%. Tapi kalau airnya itu bebas, artinya bebas tidak beli, maka zakatnya adalah 10%. Paham ya? Oke. Ini insya Allah semuanya sudah saya sampaikan, baik untuk zakat fitrah ataupun zakat mal. Sesuai dengan janjinya tadi, setelah saya memberikan materi ini harus ada pertanyaan, maka mulai sekarang saya kasih kesempatan untuk bertanya. Minimal pertanyaannya adalah 10. Ya, silakan untuk yang mau bertanya. Boleh langsung dibacakan sendiri atau boleh berupa tulisan disetorkan ke saya. Ayo cepat. Ayo pertanyaan. Terutama terkait masalah zakat fitrah. Monggo, siap. Tolong yang lain, ayo buat lagi pertanyaan. Bolehkah, coba dengarkan, bolehkah kita mengeluarkan zakat? Ini maksudnya zakat fitrah ya. Bolehkah kita mengeluarkan zakat fitrah lebih dari 3 kg? Sangat boleh. Jawabannya sangat boleh. Nah, dan itu lebih baik. Nah, lebih baik. Kalau misalnya sampean pengen zakat 10 kg, enggak apa-apa. Atau sampean bagi 5 kg sampai rupa beras yang 5 kg itu digantikan dengan barang yang lain. Misalnya dibuat untuk sayurnya, untuk dagingnya, atau dibuat apa gitu. Itu lebih baik. Sehingga orang yang menerima zakat itu sudah tidak repot-repot lagi untuk untuk mencari bahan yang lain untuk masak seperti itu. Ya, yang lain coba, ayo langsung bawa sini yang sudah, Mas. Ya, bawa sini. Dampak kalau kita tidak mau berzakat itu sangat sangat riskan sekali. Kenapa? Kalau sampai tidak berzakat, otomatis nanti akan terjadi kecemburuan sosial. Ya, kecemburuan sosial artinya nanti takutnya akan banyak yang namanya kriminalisasi. Karena orang lapar itu kan bahaya. Kalau sudah dia kelaparan akan menghalalkan segala cara. Selain dia menerjang daripada perintah Allah tadi, dampaknya nanti tentunya akan berakibat seperti itu. Ya, yang lain cepat. Masih.
Ya. Apakah saya boleh zakat mengatasnamakan orang tua atau keluarga saya yang sudah tidak ada? Nah, ini kalau sampai seperjakat seperti ini maka juga sudah cukup. Saya kira apa yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya. Al-Fatihah. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.